luas total permalikannya double, tambah lagi jumlah penduduk, tapi kita singkat karena field itu tidak bisa banyak huruf. DMLP, DMK itu maksudnya jumlah penduduk terdampak ya. Kalau sudah di share, dari luas blok, klik kanan, calculate geometry. Ini propertinya area unitnya square meter ya. Koordinat sistemnya seperti biasa, Jawa Tengah 49S. Kemudian di OK aja, nanti akan keluar luasan bloknya. Kalau sudah di blok lagi, di klik kanan, visual statistik. Nah, nanti di sebelah kanan itu akan muncul nilai-nilainya. Kita ambil rata-ratanya. Apa sih? Zoom, di copy, luas total, file, di copy, copy, luas total, calculate file, paste. Nggak merah. Petik, dikasih petik di depan sama di belakang angka. Itu ada petik. Ya, petik. Petik dua. Kembali guys. Kebayang gila. Iya. Tekan di Atau nanti play. kayak lama bisa dibuka atribut tabel yang lain. Apply. Di oke nih. Nah, kayak gini nih lama nih. Oh, Bisa buka atribut tabel terserah. Terus kembali lagi ke pemukiman. Nah, nanti lama bisa keluar. Luas total. nah, Oh alah. Biar gak ngelek aja sih. ya. Alah. Ganti visi. Kalau sudah, kita akan masukkan jumlah penduduk dari kecamatan Sayung. Teman-teman nanti nyarinya masing-masing kecamatan, carinya di BPS. Jadi bisa kecamatan Sayung ya. Kecamatan Sayung dalam angka tahun 2026. Pasti nanti yang muncul tahun 2025. Jadi diusahakan tahun terbaru. Kalau nggak ada. Kalau nggak tahun terbaru. Oh ya, bang. Ayo, tahun terbaru. Maaf. Udah ini, Pak. Nah, karena luas, biar teman-teman nggak usah nyari. Jumlah penduduk dari kecamatan Sayung itu
Sengki tambahnya tinggal yang jumlah penduduk. Terus calculate field. Terus ini ketiknya dibiarkan kita masukkan aja angka jumlah penduduknya 108,828. 108,828. Ingat ya, jumlah penduduk sesuaikan dengan kecamatan dari teman-teman. Nah, jumlah penduduk 108. berbeda-beda. Oke. Terus di oke aja. Oke. Besok jumlah lali jumlah penduduk sih. Jumlah penduduk terdampak. Silakan mencari jumlah penduduk terdampak. Dengan memasukkan rumus ini di blok dulu ya, jumlah penduduk terdampaknya di blok calculate field. Oh, ini salah. Waduh. Terus masukkan field. Nih di scroll di sini. Luas blok. Diklik 2 kali. Dibagi. Nih garis miring. Luas total. Terus dikali bintang sama jumlah penduduk. Luas blok dibagi luas total dikali jumlah penduduk. Oke, terlanjur. Kalau sudah diklik. Jangan ada di sana kan. Bintang. Iya, benar. Terus kita akan mencari centering buffer. Cari tools di sini nggak disilang dulu nih. Biar kita membantu. Cari fitur to point. Fitur to point yang data management tools. Fitur to point. Input. Aku tulis. Aku tulis. Musakne kowe. Geserane nek. Mas. Iki lho. Wes. Pokoknya videonya lalu disebar. Terus inputnya dimasukkan pemukiman. Outputnya diberi nama CB Sayung. CB-nya nih. CB-nya nih. CB itu centeroid buffer. Nih input fiturnya dipastikan pemukiman. Outputnya SHP ya. SHP diberi nama Gak apa. CB underscore Sayung kemudian dirun. Wes. Dia akan muncul titik seperti ini. Titik-titik. Nih, seperti ini. Joli inputnya pemukiman. Sudah? Kalau sudah, yang sungai tadi di checklist. Sungai di checklist. Ini sungainya di checklist. Terus kita akan
mencari buffernya. Cari Sekaligus buffer. buffer. Buffer analis tuh. Terus input fiturnya dimasukkan sungai. Sungai. Output. Outputnya di SHP diberi nama rawan underscore banjir. Kalau sudah, distance value-nya diberi angka 250 itu untuk jangkauan buffernya. Satuannya meter. Ganti. Jadi nanti buffernya akan seluas 250 meter. Input fitur sungai, outputnya rawan underscore banjir. SHP. Kemudian distance value-nya kalian isi 250, ininya diganti meter. Kalau sudah boleh biran, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini buffer. Usus. Usus. Gimana coba? Ben. Yo, makin lah. Nggak rapi. Lah rap. Oke, selanjutnya kita akan intersect atau menggabungkan. Tersek. Cari toolsnya intersect. Intersect tools. Intersect tools. Ini intersect analysis tools. Inputnya diberi CB sayung sama CB sayung CB. rawan banjir. Input fiturnya CB sayung sama rawan banjir kita jadikan satu intersect. Ya. Outputnya diberi nama di file kalian diberi nama penduduk terdampak. Kalau sudah di run. Kalau sudah katakan sudah. Sudah. Kapan peta? Oke, good. Terus selanjutnya kita akan intersect desanya. Jadi menggabungkan desa sama penduduk terdampak. Caranya kalian buka open atribut tabel ya. Ada nama desanya tadi. Sayung. Sayung. Nih, yang ada nama tabel-tabel desanya tadi. Atribut tabel. Kalian select kalian select ya berwarna biru ya. Ya. Terus intersect-nya masih membuka menu intersect. Ini kalian isi yang atas penduduk terdampak, terus yang Di bawah penduduk itu kecamatan atau desa. Pokoknya yang di dalam file yang bawah ini Kecamatan. itu ada nama-nama dari desa. Kalau teman-teman tadi tipenya desa sayur ya dimasukkan yang itu. Kalau teman-teman tipenya kecamatan Anjir sayur ya yang itu. Terus outputnya kita beri nama biar rapi ya, biar SHP penduduk terdampaknya tidak pisah-pisah. Kalian bisa
Cetak Sari sesuai iki. Cetak Sari sesuai nama. Ya, dipastikan ya inputnya penduduk, terus yang bawah itu nama kecamatan atau desa yang ada atribut tabel setiap desanya. Contohnya teman-teman beri nama sesuai yang diselek, cetak sari, terdampak, kemudian di save. Terus boleh di run. Dan tolong diperhatikan di sini ada tanda warning. Ini nggak apa, tetap teman-teman lanjutkan. Ini menandakan bahwa desa tersebut tidak ada penduduk yang terdampak. Jadi ketika teman-teman nanti mengerjakan, kalau ada tanda warning itu tetap dilanjutkan di semua desa. Karena ini kita mempersingkat waktu, saya akan beri contoh 3 desa aja. Tapi teman-teman nanti wajib, kita misal ada 20 ya, misal di 20, nanti teman-teman akan intersect satu-satu. Kan sudah kita cari, kemudian kita cari yang ada Ini ganti pra. Mbak, berarti kalau misal itu jumlahnya ada 100 gitu ya? 100 nggak mungkin misalnya 100 banyak kali. misal Ya, 100 misal ya. Terus nih buat contoh aja nih, kan ada desa yang terdampak ini sayur. Kalian select nih, sebenarnya nggak usah diselect nggak apa-apa, tapi ini untuk biar teman-teman lebih teliti aja. Terus kalau sudah, tinggal teman-teman ganti yang cetak sari tadi dengan nama sesuai dengan kecamatan yang teman-teman select. Sayur. Hijau. Terus di run aja. Nah, pasti akan seperti ini. Akan berhasil karena di desa Sayung itu ada penduduk yang terdampak. Kalau berhasil seperti ini. Kalau ada penduduk yang terdampak. Terus satu lagi desa. Bisa teman-teman mau pilih yang mana dulu? Nih, kalau saya timbul Sulopo. Teman-teman belum masukkan. Terus ini kan ini aja klik dulu. Penduduk terdampak karo kecamatan saya nggak usah diganti. Ganti neng bagian output. Kalian shift, enter shift, terus ke cetak sari. Nih, yang timbul Sulopo, terus di shift cetak sampai cetak sari. Gitu sih. Terus klik kanan, baru di grup. Ini untuk menggabungkan desa yang terdampak. Terus diganti, di rename desa terdampak ya. Nanti kalau Di teman-teman grup. paling enggak ya ada 6, 10, nanti jadikan satu di grup. Terus di Namanya rename. desa terdampak. Rename. Harus apanya? Sisanya. Kalau nanti mengerjakan harus semua di intersect terus digabungkan. Oke. Kalau sudah bisa dibuka Excel-nya. Excel. Nah, ini kalian checklist sarana pendidikan sama sarana ibadahnya. Checklist. Terus kalian buka atribut tabel dari sarana pendidikan.
shelter pendidikan. Begitu juga dengan sarana ibadah. Sama dapur juga. Terus ada Terus sebut sing sarana ibadah ya. Dapur ada, oke. Jangan lupa export fit zone, shelter. shelter ibadah. Ada. Kalau sudah diekspor semuanya, ya sarana pendidikan sama sarana ibadah tadi di remove aja, karena sudah ada shelter Nah, ibadah sama shelter iki pendidikan. sarana Udah, pendidikan di unchecklist kalau atau udah di biar remove. bisa membedakan mana shelter pendidikan, mana shelter ibadah, kalian buat simbologinya sesuaikan dari teman-teman mau simbologi apa, yang penting berbeda. Simbologi shelter ibadah. KN ini masjid. Saya kalau sudah dibedakan, nah ketika tadi di buffer wilayah shelter ini Oke. ada yang masih Terus shelter pendidikan di wilayah ini, shelter ini masih ada yang ada di dalam buffer. Kita akan menghilangkan supaya tidak ada di dalam buffer. Caranya cari terus erase point. point editing tools. Erase point, inputnya shelter ibadah, remove fiturnya rawan banjir, kemudian giran. Begitu juga dengan sarana pendidikan. Remove fiturnya tetap rawan banjir, terus giran lagi. Nah, ini wilayahnya sudah ada yang di luar dari buffer. Jadi yang di dalam buffer sudah tidak ada. Sudah semua? Dan ketinggalan? Sunyinya? Sudah belum? Udah. Sudah ya? Oke, kalau sudah, Iki poin-poinnya terserah mereka kayak apa. kalian beri nama, ini nama desa, penduduk terdampak, kapasitas shelter, terus shelter ibadah sama shelter pendidikan. Karena tadi hanya 3 desa,
desa terdampak, bukan atribut. Kalau tidak ada desa Citasari, itu berarti menandakan tidak ada penduduk yang terdampak. Jadi kita ketik di mana di Ini Citasari Citasari penduduk tidak ada nol. penduduk terdampak. Jadi ini kira penduduk terdampaknya nol. Kalian mengetahuinya di open atribut, terus yang desa-desanya tadi ini yang pasti Citasari ya. Nah, Citasari di sini ada sumber ibadah. Untuk membedakannya sektor ibadah sama sektor pendidikan bergunanya di sini. Ini kalau saya sektor ibadah itu yang ini, untuk sektor pendidikan yang ini. Nah, sektor ibadah di Citasari itu ada 4. Di desa Citasari itu ada 4. Bisa klik di sini. Itu Citasari. Itu kapasitasnya ada 300. Jadi satu shelter itu kapasitasnya 300. Kalau di desa itu terdapat 4 atau 2, itu dikalikan sesuai dengan jumlah yang ada di desanya. Karena di sini ada 3, berarti 300 dikali 4, 1.200. Ini untuk shelter ibadah. Lanjutnya. Kalau udah bisa diikutin di sini. 1.200. Nah, shelter pendidikan 1.200. kan kalau ketinggalan kelihatan sama orang. Nah, untuk shelter pendidikan karena tadi kan nggak ada ekspektasi di Citasari kan nggak ada. Itu ditulis 0 aja. Oh. Ya, udah isi semua. Terus kembali lagi ke penduduk terdampak dari desa Sayung. Kita cari dulu desa Sayung. Satu ibadah. Ya, desa Sayung. Terus Perampelan. klik kanan atribut tabelnya. Nah, di sini kan ada 3 ya. 3 tabel. Karena kan nggak mungkin menulis 3-3-nya. 300. Caranya cari label jumlah penduduk yang terdampak. Dicari sumnya. Kalau penduduk terdampak, Dicari sumnya. iya bilang guys. Bukan, enggak, dari kopi. Ini kan ada angka di belakang koma. Nah, pakainya angka di belakang koma aja. Kok ono? Kalau penduduk nggak pakai koma-koma ya. Ini kalian kopikan sumnya, terus masukkan ke dalam Excel. Terus dicek lagi kapasitas shelter ibadah sama shelter 101. wilayah. Ini desa Sayung. Karena yang ada hanya shelter ibadah dan hanya ada 2, jadi 300 dikali 2. 900. 600. Dan tidak ada. Terus yang terakhir ada tidur kelompok. Kan tidak ada Sulit aku lihat. penduduk terdampak. Terus juga tidak ada shelter, jadi ditulis 0 semuanya. Nah, setelah ini nanti terisi semuanya, teman-teman bisa buat apa
measure 7,. Yang benar buat tabelnya nanti biasanya di sini ya. Nanti ada penduduk terdampak, sel ibadah sama sel pendidikan yang di sini ya. Baik ya. Jadi untuk bikin grafiknya. Terus yang terakhir ini ada jaraknya. Ini kalau teman-teman lihat ini ada jaraknya nih. Ini ada jaraknya. Untuk mengetahuinya, teman-teman bisa kembali ke akses pronya. Kita pilih dulu shelter dari pendidikan. Cara mengetahui jaraknya, teman-teman nanti klik yang measure. 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 Dimap. Dimap. Measure. Measure. Ininya diganti meter. Terus Meter. diklik nih. Diklik apa? Cari yang jaraknya terdekat dari buffer. Nah, ini kan shelter pendidikan. Oh, Itu 316 meter. Oh, tadi aku Terus? pernah kasih tahu untuk shelter pendidikan. Jadi satu shelter pendidikan itu ada 500. Ini kalau teman-teman bisa walk up, ini ada 500 kapasitasnya. Jadi semisal di satu desa itu ada 2, berarti 500 kali 2. hah? Tergantung jumlah desanya. Terus kembali ke jaraknya tadi. Ini jaraknya di sini kan 322. Terus nanti teman-teman buat tabel seperti ini buat tanda di sini. Jaraknya nanti 322, kapasitasnya karena tadi sel pendidikan berarti 500. Kalau shelter ibadah itu 300. Caranya piye teh? Tidak mungkin kan ini teman-teman sebanyak ini bikin kotak-kotak, nanti malah jadinya petanya nggak bisa terbaca katanya. Jadi teman-teman bisa buat 5 aja, 5 kotak. 5 kotak. Bikinnya 5 kotak. Paham nggak teman? Apa? Dari kelas itu. Begitu juga dengan shelter ibadah. Ini kan banyak nih shelter ibadahnya ya. Nggak mungkin nanti teman-teman satu-satu kasih nama, kasih apa kotak-kotak gitu nggak mungkin. Jadi bikin 5. Kalau di kecamatan teman-teman
Deadline-nya kan kemarin nggak ada deadline. Karena ini cukup berbobot. Sesuai kesepakatan dari asisten ya itu. Sama aja. Sama Sama aja. Dua